Segala puji serta syukur marilah kita persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, mari sejenak kita merenungi makna kehidupan di dalam dunia yang panas membara ini. Salah satu kepastian yang ada di dalam kehidupan adalah kematian. Setiap manusia tetap merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang bernyawa pasti merasakan kematian, yaitu ajal. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Apabila telah datang ajal, maka Allah tidak melambatkannya sedikit pun dan tidak mendahulukannya sedikit pun. Berbicara tentang kematian, ini merupakan hal yang pasti yang tidak dapat dielak oleh segenap insan yang bernyawa. Apa itu mati? Mati ialah infisalur ruh anil jasad. Terpisahnya ruh daripada jasad, itulah mati. Mati yang memisahkan kita bahagia dengan dunia, yang memisahkan anak dan orang tuanya adalah mati, yang memisahkan pangkat, jabatan, kesenangan di dunia juga mati. Mati ini tidak mengenal kepada siapapun. Ada kala yang mati dalam usia muda, ada kala yang mati dalam usia yang sudah senja, ada juga yang mati baru saja 3 menit melihat alam dunia yang fana membara ini. Oleh sebab itu, marilah sebelum kita berpulang ke rahmatullah, sebelum kita berangkat ke negeri yang kekal baka, untuk mempersiapkan amal kebajikan, untuk mempersiapkan seluruh pekerjaan yang suatu saat dirubai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat sebelum mati. Kalau sudah sampai ke alam barzah, tidak ada lagi kata-kata taubat. Oleh karena itu dapat kita pahami bahawa hidup kita di dunia ini hanyalah untuk merantau, hidup di dalam perantauan dengan tujuan memperbanyak amal, memperbanyak bekal yang suatu saat kita akan pasti pulang ke kampung halaman, yaitu negeri akhirat yang kekal baka. Orang tua zaman dahulu pernah berkata di dalam syair pantun Aceh, "Asai ba'danu wa ba'danu." Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang hina, yang tercipta daripada setetes air mani yang kental. Oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 anugerah yang cukup berharga kepada kita semua, yaitu berupa akal dan nafsu. Oleh sebab itu, alam barzah merupakan alam yang cukup banyak tantangan dan halangan yang mesti kita hadapi. Andai kata kita di dalam dunia ini banyak memperbuat kebajikan, memperbuat kebaikan, insya-Allah hidup kita dalam barzah senantiasa di dalam keadaan bahagia. Sebaliknya, andai kata kita hidup di dunia ini berfoya-foya, memperturutkan hawa nafsu, bergelimang dengan dosa dan maksiat, zalim terhadap diri sendiri, menzalimi orang lain yang tanpa hak,
tunggulah azab Allah di akhirat, di alam barzakh, cukuplah pedih. Kematian ini merupakan hal yang tidak dapat diragukan lagi. Maka oleh sebab itu, renungilah makna kita hidup di dunia ini, karena persoalan demi persoalan di dunia, permasalahan demi permasalahan di dunia. Berbicara tentang dunia ini merupakan hal yang tidak habis-habis, tidak putus-putus. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak mau ada bermasalah, jalan satu-satunya adalah kematian. Di dunia ini tidak dapat kita lari dari berbagai macam persoalan demi persoalan. Yang ada pangkat dan jabatan, permasalahannya tentang pangkat dan jabatan. Usia muda, permasalahan tentang mudanya. Orang-orang tua, permasalahannya tentang tuanya. Oleh sebab itu, kita dapat mengakui dan mengerti bahawa umur ghalib umat Muhammad ini sekitar 63 tahun. Di dunia, hidup tidak lama. Di dunia, hidup tidak kekal abadi selama-lama. Tetapi hakikat hidup yang kekal abadi adalah dalam surga, Jannatul Na'im. Maka oleh sebab itu, amal ibadah yang kita perbuatkan di dunia harus didasari oleh niat yang ikhlas, niat yang bagus. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala pekerjaan itu disertakan dengan niat. Niat yang ikhlas, niat yang baik, insyaAllah akan melahirkan nihayah yang baik. Akan tetapi niat kita yang buruk akan menjalani kepada kesesatan, akan memvirusi kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan perkara wajib dan perkara sunnah, perkara yang jawaz pun hukumnya, kalau disertakan dengan niat untuk taat dan ibadah kepada Allah, maka akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya, ketaatan dan kemaksiatan manusia itu tidak ada efek samping terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita berbuat amal ibadah 1000 kali, meskipun kita sholat sunat sehari semalam 1000 rakaat, yang namun tetap pangkat derajat ketuhanan Allah seperti biasa. Meskipun kita bermaksiat kepada Allah sehari semalam, mulai daripada matahari terbit sampai tenggelam di ufuk, yang namun derajat ketuhanan tidak akan jatuh. Dan sebab itu ibadah pada hakikatnya untuk diri kita pribadi, bukan untuk Allah. Allah tidak memberi faedah, Allah tidak menerima faedah pada perbuatannya dan pada hukumnya. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada setiap umat diutuskan seorang rasul dengan tujuan membawa kabar, berita gembira dan berita celaka. Oleh karena itu, hidup kita di dunia ini, setelah kita menjalani kehidupan di dunia yang fana membara, cuma ada 2 tempat yang selama-lama. Kalau bukan syurga, otomatis neraka. Kalau bukan neraka, otomatis syurga. Di dunia boleh hidup kita di negara-negara yang berbeda, suku-suku yang berbeda, adat istiadat yang tidak sama. Ada yang hidup di Indonesia, ada yang hidup di negara Jepang, Australia, India, Bangladesh, Papua, lain sebagainya. Tetapi di akhirat kelak cuma 2 tempat. Kalau bukan di surga, otomatis dalam neraka. Kalau tidak dalam neraka, otomatis dalam surga. Tidak ada tempat yang ketiga di hari kemudian. Oleh sebab itu,
Mari kita meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menembus dosa-dosa yang lama, mengkhadha hal-hal yang luput, memperbaiki diri zahir dan batin, luar dan dalam, sehingga kita berpulang ke rahmatullah. Allah dalam keadaan redha kepada kita, Allah dalam keadaan senang kepada kita, bukan dalam keadaan murka Allah. Kalau kita berpulang ke rahmatullah dalam keadaan murka Allah, itu tipis harapan untuk masuk surga. Meskipun masuk surga itu pada hakikat dengan semata-mata fadl Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, terkecuali untuk menyembahku. Kita di dunia ini merupakan budak Allah, bukan budak jabatan, bukan budak atasan, bukan budak pemerintah, tetapi pada hakikatnya adalah budak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini makhluk, Allah itu khaliq. Kita ini ciptaan Allah, Allah itu sang pencipta. Maka yang layak kita taati, yang layak kita bertakwa hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang layak kita takut kepada Allah. Tetapi kebanyakan di zaman sekarang ini, orang lebih banyak takut, lebih banyak khawatir tentang makhluk Allah, bukan kepada Allah. Masalah corona, ikhtiar itu wajib. Setelah kita ikhtiar, berusaha, serahkan semua kepada Allah. Corona, tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya yang merupakan malapetaka, itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia inilah tempat kita menuntaskan segala-galanya, sebelum malaikat maut datang mencabut nyawa, sebelum roh terpisah daripada badan, sebelum matahari sudah terbalik keluar dan terbitnya, sebelum Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita menghadapi kematian yang luar biasa, persiapkan amalan kita, ibadah zahir dan batin dengan ikhlas, niat yang tulus. InsyaAllah mati kita, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah, bukan dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan penyampaian singkat ini dapat memberikan faedah kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin.